Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 1 Suko. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Afrika Utara. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu bentang alam wilayah Afrika Utara. Afrika Utara memiliki 3 bentang alam, yaitu Gurun Sahara di selatan, Pegunungan Atlas di barat, dan Sungai Nil dan Delta di timur. Pegunungan Atlas membentang di sebagian besar utara Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Pegunungan ini adalah bagian dari sistem pegunungan lipatan yang juga melintasi sebagian besar Eropa Selatan. Mereka surut ke selatan dan timur, menjadi landscape padang rumput sebelum bertemu Gurun Sahara yang mencakup lebih dari 75% wilayah. Puncak tertinggi berada di dataran Haik Atlas di selatan tengah Maroko yang memiliki banyak puncak yang tertutup oleh salju. Di selatan Pegunungan Atlas adalah hamparan Gurun Sahara yang kering dan tandus yang merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Di beberapa tempat, gurun dipotong oleh aliran air yang tidak teratur yang disebut wadi. Sungai yang mengalir hanya setelah hujan tetapi biasanya kering. Bentang alam utama Sahara termasuk Alps, lautan pasir besar yang terkadang membentuk bukit pasir besar. Hamada, dataran tinggi berbatu datar tanpa tanah atau pasir, dan Rek, dataran datar kerikil atau batu-batu kecil. Sahara meliputi bagian selatan Aljazair, Maroko dan Tunisia dan sebagian besar Libya. Hanya 2 wilayah Libya yang berada di luar gurun, yaitu Tripolitania di barat laut dan Cyrenaica di timur laut. Sebagian besar Mesir juga merupakan gurun pasir, kecuali Sungai Nil dan lahan irigasi di sepanjang tepiannya. Lembah Nil membentuk benang subur sempit yang membentang di sepanjang negara. Lembah terlindung di Pegunungan Atlas, lembah dan delta Nil, dan pantai Mediterania adalah sumber utama lahan pertanian yang subur. Berbagai macam tanaman berharga termasuk sereal, beras, dan kapas, dan kayu seperti cedar dan gabus ditanam. Tanaman khas Mediterania seperti zaitun, buah ara, kurma, dan buah jeruk juga tumbuh subur di daerah ini. Lembah Nil sangat subur dan sebagian besar penduduk Mesir tinggal di dekat sungai. Di tempat lain, irigasi sangat penting untuk meningkatkan hasil panen di pinggiran gurun. Yang kedua yaitu sebaran kebudayaan. Agama utama yang dianut penduduk di benua Afrika ialah Islam dan Kristen. Islam dianut oleh mayoritas penduduk wilayah Afrika Utara dan mempunyai perkembangan yang paling cepat. Agama Kristen yang datang dari Mesir dan daerah Ethiopia banyak dianut oleh masyarakat Afrika Tengah. Selain bahasa lokal, di Afrika juga dipakai berbagai bahasa yang diwarisi dari zaman penjajahan. Misalnya bahasa Prancis, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Italia. Kata Afrika berasal dari bahasa Latin Afrika yang artinya bersinar, atau bahasa Yunani Afrika yang berarti tanpa dingin. Berikutnya yaitu sebaran ras suku bangsa. Yang pertama yaitu Mesir. Rasnya yaitu merupakan ras Negroid. Sukunya antara lain yaitu suku Bedoin dan suku Nubian dan termasuk bangsa Mesir. Berikutnya yaitu Maroko. Rasnya yaitu adalah ras Kaukasoid dan sukunya merupakan suku Berber yang merupakan bangsa Arab. Kemudian negara Aljazair, rasnya yaitu ras Kaukasoid, sukunya merupakan suku Berber yang merupakan bangsa Arab. Kemudian ada Tunisia, rasnya yaitu ras Kaukasoid juga, sukunya juga sama yaitu suku Berber dan bangsanya juga terdapat bangsa yang sama yaitu bangsa Arab. Kemudian ada Sudan, rasnya merupakan ras Negroid, sukunya yaitu suku Nubian dan berasal dari bangsa Arab. Kemudian Libya, rasnya yaitu ras Kaukasoid, sukunya suku Berber dan merupakan bangsa Arab. Nah, berikut ini adalah peta regional wilayah Afrika Utara. Berikutnya yaitu komunitas Afrika Utara. Wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah adalah importir besar komoditas pertanian dan produk makanan, dan akan tetap menjadi pasar yang berkembang dengan populasi yang terus bertambah. Meningkatnya pendapatan dan terbatasnya potensi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Para pemimpin politik di luar daerah perlu memperhatikan pengiriman makanan ke daerah seperti halnya pengiriman minyak di luar daerah.
Menurut perkiraan Dinas Pertanian Negeri USDA, Afrika Utara adalah daerah pengimpor gandum dan tepung terkemuka untuk saat ini. 2010-2011, tahun pemasaran di 23,3 juta metrik ton MMT, 18,2% dari perdagangan gandum dunia 122,2 MMT. Klasifikasi negara-negara dalam region. 1. Algeria. Ibu kota Algeria atau Aljazair adalah Algiers atau Algier. Kepala negara dan kepala pemerintahan Algeria adalah presiden. Presiden Algeria saat ini adalah Abdelmadjid Tebboune. Bahasa resmi Algeria adalah bahasa Arab dan Amazigh. Seperti dikutip dari Ensiklopedia Britannica, 4/5 negara Algeria adalah gurun Sahara. Iklim di Algeria mengikuti iklim ekstrem gurun, meskipun bagian yang lebih dekat ke Laut Mediterania merasakan pengaruh iklim laut. 2. Mesir. Arab Republic of Egypt atau Mesir memiliki estimasi populasi 99,6 juta jiwa per 2020. Ibu kota Mesir adalah Kairo. Bahasa resmi Mesir adalah bahasa Arab. Agama di Mesir yaitu Islam dan Kristen. Mata uang Mesir adalah pound Egypt. Kepala negara Mesir dipimpin oleh presiden. Sementara itu, kepala pemerintahan Mesir dipimpin oleh Perdana Menteri. 3. Libya. Ibu kota Libya adalah Tripoli atau Talabulus. Estimasi penduduk negara Libya per 2020 yaitu sekitar 4,9 juta jiwa. Bahasa resmi Libya adalah bahasa Arab. Mata uang Libya adalah dinar Libya. Kepala pemerintahan Libya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri Libya saat ini yaitu Abdul Hamid Deiba. Seperti dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Libya berbatasan langsung dengan Laut Mediterania di utara. 90% negara Libya merupakan dataran tinggi Sahara. Iklim Libya dipengaruhi oleh Sahara yang gersang yang panas, tetapi lebih sejuk di sepanjang pesisir pantai karena pengaruh Laut Mediterania. 4. Maroko. Kingdom of Morocco atau Maroko adalah negara di Afrika Utara bagian barat yang memiliki pegunungan. Nama resmi Maroko adalah Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Ibu kota Maroko adalah Rabat. Per 2020 penduduk Maroko diperkirakan sejumlah 35,9 juta jiwa. Bahasa resmi penduduk Maroko adalah bahasa Arab. Agama resmi di Maroko adalah Islam. Penduduk Maroko menggunakan mata uang dirham Maroko. Sebagian besar Maroko terletak di ketinggian rata-rata sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Dua rantai pegunungan membelah timur dari Atlantik Maroko adalah Pegunungan Rif di utara dan Pegunungan Atlas. Pegunungan Rif membentuk penyangga di sepanjang garis pantai Mediterania, sedangkan Pegunungan Atlas menciptakan penghalang di tengahnya. Kedua bagian negara Maroko tersebut dihubungkan oleh celah Taza yang sempat di timur laut dan jalan-jalan yang mengikuti rute tradisional yang lebih tua. Iklim di Maroko diantaranya yaitu iklim Mediterania dengan musim dingin ringan yang basah dan musim panas yang terik dan kering. 5. Sudan. Jumhuriyat Al-Sudan atau Republik Sudan memiliki presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ibu kota Sudan adalah Khartoum. Bahasa resmi penduduk Sudan adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mata uang Sudan adalah pound Sudan. Per 2011, Sudan adalah negara terluas di Afrika. Luas Sudan mencakup 8% luas benua Afrika dan hampir 2% wilayah daratan di bumi. Sudan sebagian besar terdiri dari dataran luas dan dataran tinggi dari bagian Sungai Nil dan anak-anak sungainya yang mengering. Wilayah tengah dan timur Sudan memiliki suhu rata-rata tahunan tertinggi biasanya pertengahan 30-an hingga 40-an derajat Celcius. Sementara itu, daerah barat dan barat laut Sudan memiliki suhu tertinggi sekitar 30-an derajat Celcius. Suhu tertinggi biasanya terjadi sebelum musim. 6. Tunisia. Ibu kota Tunisia adalah Tunis. Negara Tunisia dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Budaya Tunisia amat beragam karena pemerintahan Ottoman dan pendudukan Prancis di masa lalu. Penduduk Tunisia juga memeluk beberapa agama, di mana pemeluk Yahudi dan Kristen hidup di tengah mayoritas masyarakat Muslim. Tunisia berbatasan langsung dengan Algeria di barat dan barat daya, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di timur dan utara. Iklim di Tunisia dipengaruhi oleh Laut Mediterania dengan musim dingin ringan dan berhujan serta musim panas yang terik dan kering.